Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada video terbaru ya. Tersinggung tentang pernyataannya Kang Deddy Mulyadi, fraksi PDIP walkout dari rapat paripurna DPRD Jawa Barat. Wah, kenapa ini kok sampai pada keluar nih ya? Padahal kan lagi rapat nih ya. Loh, kok mereka itu sampai keluar nih guys? Nah, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Saya melihat ya, seharusnya DPRD mau legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Ya. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, rapat paripurna DPR yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan. Iya. Sebetulnya tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD-nya, bahwa gubernur sudah menyatakan bahwa tidak perlu lagi rapat dengan DPRD waktu di AFTC ada. Dan kedua waktu di Musrembang apa bang? Iya, sama. Sama. Jadi keberadaan kita ini sebenarnya satu kesatuan dengan legislatif sama eksekutif itu. Harusnya saling menunjang, saling memperkuat, tapi bukan saling mentiadakan. Ya, kami ini sudah terlegitimasi, 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat. Ya, baik perundang-undangan juga harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Nah, kami fraksi PD Perjuangan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi, bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah, jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan interpelasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. DPR mah kobra aja, kerjanya. Ya kobra nggak bisa nanam. Iya, bukan, kalau DPR itu kobra posisi di hutan itu kan, kerjanya cuma nakut-nakutin aja. Dia nggak bisa nanam. Dia kan hanya menyetujui aja kerjanya. Tapi yang paling bahaya kobra kerjasama sama dirjen. Nah, ini betul ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu bilang begitu karena beliau ini tahu persis ya. Lagian kan dulunya Kang Deddy juga mantan DPR RI ya, makanya dia jadi tahu semuanya ya. Aduh, ini pokoknya kita dukung terus ya Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita lanjut lagi videonya. RD tidak hanya omon-omon. Ya, aja pas pula. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Siap. Warga Jabar, geus nyaraho meureun ayeuna mah gawena Mang Ono naon? Jadi gawena Mang Ono teh mengawasi kinerja KDM salah sahijina. Tapi asa kurang puas urang mah nya, asa emas diawasi ku kuningan.
atau ku perunggu merenan. Kumaha cek warga Jabar, da emang kitu tak geningan. Eta cek Mang Ono cenah, jadi gawe KDMT kudu diawasi supaya sesuai henteu cenah. Kitu tah warga Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi pernyataan yang cukup menarik dari yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ono Surono, yang membuat statement dalam sebuah acara menyatakan jangan-jangan setelah selesai di barak militer dia berkelompok menjadi geng motor. Astagfirullahaladzim. Warga-warga Jawa Barat, menurut saya apa yang disampaikan, pernyataan yang disampaikan oleh Kang Ono Surono itu bisa berkonsekuensi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, boleh jadi apa yang disampaikan oleh Kang Ono Surono tadi ini merupakan inspirasi negatif yang boleh jadi ketika betul-betul lulusan di barak militer itu menjadi kelompok geng motor, ini boleh jadi karena diilhami atau boleh jadi dibiayai oleh Kang Ono Surono untuk menunjukkan bahwa pendidikan di barak militer itu gagal. Yang kedua, poin yang kedua, Kang Ono lupa bahwa dia adalah wakil rakyat yang seharusnya dia mendukung bagaimana upaya yang harus dilakukan setelah anak-anak yang bermasalah mengikuti pendidikan di barak militer. Poin yang ketiga, Pak Ono lupa bahwa dia adalah orang tua. Apa yang dikatakan oleh orang tua untuk anak-anaknya seringkali menjadi doa. Oleh karena itu hati-hati Kang Ono. Poin selanjutnya, saudara-saudara warga Jawa Barat, saya melihat Kang Ono tidak melihat dari sisi tanggung jawab pendidikan. Ingat Kang Ono, bahwa tanggung jawab pendidikan di dalam undang-undang dijelaskan bahwa ini merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Artinya ketika Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atas nama pemerintah selesai melakukan pembinaan, bukan berarti kemudian menjadi terus-terusan tanggung jawab pemerintah. Tapi kemudian bagaimana anak-anak yang sudah dibina itu dikembalikan kepada orang tua, menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Poin selanjutnya yang harus dipahami, statement Kang Ono seakan-akan tidak percaya kepada pendidikan yang dilaksanakan oleh TNI di barak-barak militer. Padahal selama ini kita tahu tentara TNI sudah mampu menegakkan dan membangun semangat sabta marga bagi para prajurit dengan disiplin dan semangat bela negara yang luar biasa. Hanya TNI menurut saya yang mampu mendidik, melatih, dan menyiapkan para tentara dengan semangat disiplin dan semangat sabta marga untuk membela negara. Oleh karena itu, hati-hati Kang Ono dengan statement-statement Anda, karena boleh jadi ini menjadi pertanda bahwa partai Anda akan mengarahkan anak-anak ke arah yang kurang baik. Semoga menjadi pemikiran kita semua. Hatur nuhun kasadayana. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Adel Setiawan, lu ngomong falsafah tapi lu sendiri nggak paham dari inti dari falsafah. Falsafah itu inti dari pemikiran mendalam soal hidup, nilai dan cara kita memaknai sesuatu. Yang mengkritik lu asal ngomong. Tapi coba lu dengerin kontennya Deddy, lu lihat, lu resapin. Dia kan bahas soal kehidupan, nilai, sistem, cara berpikir. Semuanya dari sudut pandang kritis. Dan kocaknya lu samain sama Finlandia. Ini Jawa Barat yang anak-anak sering tawuran, geng motor dan lain-lain.
Falsafah yang dipakai Deddy Mulyadi itu dari mata telanjang turun ke lapangan. Makanya banyak pemikir besar lahir dari keresahan, perenungan sehari-hari, bukan dari menara gading akademik. Kalau lu punya pandangan beda itu sah-sah aja, tapi jangan ngecap langsung. Orang nggak ngerti falsafah cuma karena pendekatannya beda. Lagian Deddy Mulyadi nggak nyuruh anaknya untuk dipaksa. Itu bagi orang tuanya yang nggak sanggup yang mendidik anaknya. Makanya dikasih ke barak militer. Kenapa lu yang Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua. Anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu loh, ya kan? Anaknya Pak Adel ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu, Pak? Coaching gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu ya, Pak. Kalau buka kelas saya mau ikut, Pak Adel. Untuk Bapak Adel Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adel ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa di barak militer. Iya Pak Adel, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuman Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Lagian kok saya lihatnya ibu-ibu di sebelah Bapak kok jauh lebih pinter. Ya walaupun kata Pak Adel si ibu ini gagal didik anaknya, udah nyerah. Tapi kok faktanya si ibu ini jauh lebih tahu gitu psikologis anak. Ya karena selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya juga mempengaruhi Pak Adel. Susah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer, dikasih pelatihan. Bukan disiksa, jadi nggak akan melanggar HAM. BTW besok-besok ya nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai. Kadang heran juga ya, bahkan sampai geleng-geleng kepala nih. Lihat Pak Ono dan Mang Adel Setiawan ini, nggak tahu mereka itu sebenarnya pikirannya tuh gimana ya. Ini malah Pak Ono ini punya statement pernyataan tentang lulusan pendidikan karakter anak-anak yang dia di barak militer. Jadi Pak Ono ini berstatement seperti ini. Jangan-jangan setelah selesai mereka akan membentuk geng motor atau preman. Waduh, ini Pak Ono kenapa kok berpikiran negatif seperti itu Pak Ono? Padahal kan mereka itu dididik ya, bukan disuruh push up, sit up atau dipecutin atau apa, enggak ya. Nah ini berarti Pak Ono ini secara tidak langsung merendahkan kinerja TNI. Padahal kita tahu sendiri ya, kinerja TNI ini selama ini kan bagus ya di mata masyarakat. Bahkan untuk kedisiplinannya pun di atas rata-rata ya. Orang-orang yang menjadi TNI sudah dikenal oleh masyarakat untuk kedisiplinannya itu sangat bagus lah. Kok Pak Ono ini malah terus Mang Adel Setiawan ya sama aja ya teman-teman. Ya kita nggak tahu sih ya, mungkin mereka punya pikiran lain ya, sah-sah aja sih ya. Cuman kita tuh ya nggak setuju gitu loh, kok mereka ada program bagus seperti ini bukannya didukung, kok malah katanya banyak alasan lah intinya mah. Ya itu yang kita nggak setuju ya. Pokoknya kita doakan saja untuk Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudahan, terus diberikan kelimpahan rezeki agar Kang Deddy Mulyadi terus bisa membangun Jawa Barat ini menjadi lebih maju. Terus nanti kalau Kang Deddy Mulyadi seandainya rezekinya tambah banyak kan bisa membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Jadi pokoknya kita doakan yang terbaik aja lah untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Oke, mungkin segitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.